Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Muhammad Ismail dengan NIM B05211032. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Kajian Timur Tengah 2 dengan dosen pengampu Prof. Ista Dianta. Di sini saya akan menjelaskan tentang Khalifah Abu Bakar dari masa beliau dibaiat, kemudian bagaimana kepemimpinannya, dan juga apa saja problem-problem atau permasalahan atau pencapaian di masa beliau. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang eh, masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang dimana beliau adalah seorang sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi, yang paling dipercaya oleh Nabi, dan ketika Nabi Muhammad SAW itu wafat, Abu Bakar adalah orang yang paling sedih, dan juga kemudian ketika masa pembayatan beliau, beliau yang dipercaya oleh orang-orang Muslim untuk menjadi khalifah untuk menggantikan Rasulullah. Eh, Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy at-Taimi. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk untuk menggantikan beliau sebagai khalifah. Hal ini dimaksudkan agar kaum muslimin ada yang memimpin eh, mereka seperti itu. Status Nabi Muhammad sendiri sebagai Rasulullah tidak dapat digantikan, eh, karena beliau adalah orang yang sangat mulia. Pembaiatan Abu Bakar sebagai khalifah dilaksanakan ketika keadaan kaum muslimin sedang kritis. Kemudian juga dijelaskan dalam buku pengantar studi Islam tulisan Sofiyun Naudillah, SAG MHI, bahwa kala itu banyak muncul nabi palsu, kemudian ada perpecahan dan juga pemberontakan dari kaum-kaum yang sedih akibat meninggalnya Nabi Muhammad. Pengangkatan Abu Bakar dilakukan berdasarkan keputusan dari Bani Saqifah, Bani Sa'idah. Terpilihnya beliau Abu Bakar sebagai khalifah disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya yang pertama adalah karena Abu Bakar adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, baik dari ilmunya maupun persahabatannya. Kemudian Abu Bakar adalah orang yang paling percaya kepada Rasulullah dulu ketika masa ketika Rasulullah dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Kemudian banyak yang orang tidak percaya, tapi Abu Bakar adalah orang yang pertama yang percaya kepada beliau, karena beliau sangat mengimani Rasulullah SAW seperti itu. Yang kedua adalah beliau Abu Bakar sahabat yang sangat dipercaya oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, beliau itu dipercaya oleh rakyat. Kemudian yang membuat dia sehingga beliau mendapat gelar As-Siddiq atau orang yang dapat dipercaya atau orang yang jujur seperti itu. Kemudian yang keempat adalah Abu Bakar adalah orang yang sangat dermawan. Kemudian yang kelima, Abu Bakar merupakan sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi imam sholat jamaah. Ketika itu Rasulullah sedang sakit ketika subuh, kemudian tidak ada yang mau menggantikan, karena hanya Rasulullah yang berhak imam. Kemudian Rasulullah menunjuk Abu Bakar sebagai imam untuk menggantikan beliau. Kemudian yang keenam, ada Abu Bakar adalah seseorang yang pertama kali memeluk agama Islam ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam sebelum orang-orang Sabiqunal Awalun masuk Islam seperti itu. Diangkatnya Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah adalah suatu keputusan yang sangat mendadak, sebab kondisi pada saat itu sangat sedang genting sekali dan berpotensi untuk terpecah belah seperti itu. Kemudian pada saat itu ketika Rasulullah wafat, kemudian mereka semua bingung untuk mencari pengganti Rasulullah untuk memimpin mereka. Kaum Ansor pun menyarankan harus ada dua kelompok untuk menjadi khalifah, atau ada dua opsi seperti itu. Hal itu berarti akan membuat umat muslim itu terpecah. Akhirnya dengan segala resiko yang sangat besar,
Umar bin Khattab pun tampil ke depan dan berbicara kepada khalayak semuanya pada masa itu, saya akan menyetujui salah seorang yang kalian pilih di antara dua orang ini. Seperti itu. Sebenarnya saat itu suasana di Sakifah itu belum kondusif. Kenapa? Kemudian Umar pun berbicara untuk mendukung Abu Bakar sebagai khalifah. Umar tidak membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan kaum Ansar dan Muhajirin bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling cocok untuk menggantikan Rasulullah. Kemudian akhirnya Abu Bakar terpilihlah untuk menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW. Kemudian mengutip dari buku sejarah peradaban Islam karya Dedi Supriyadi, jabatan yang diberikan kepada Abu Bakar adalah perintah langsung dari Nabi Muhammad menurut sebagian umat Muslim. Kemudian setelah Abu Bakar terpilih sebagai khalifah, kemudian terjadilah pembaiatan dari umat Muslim kepada Khalifah Abu Bakar. Kemudian setelah itu Abu Bakar pun berkhutbah ketika setelah pembaiatan yang isinya seperti ini. Wahai manusia, aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Maka jikalau aku dapat melakukan tugasku dengan baik, bantulah aku. Tetapi jika aku salah, maka luruskanlah. Orang yang kamu anggap kuat, aku pandang lemah sampai aku dapat mengambil hak daripadanya. Sedangkan orang yang kamu anggap lemah, aku anggap kuat sampai aku dapat mengembalikan haknya kepadanya. Maka hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun bila aku tiada mematuhi Allah dan Rasulnya, kamu tidak perlu mematuhiku. Berdirilah untuk sholat, semoga rahmat Allah meliputi kalian semua. Nah, tadi sedikit isi khutbah dari Khalifah Abu Bakar ketika setelah pembaiatan beliau pada masa itu. Kemudian pada masa kekhalifahan Abu Bakar terjadi banyak sekali fitnah dari orang-orang yang murtad, kemudian ada nabi palsu, kemudian serta orang-orang yang enggan membayar zakat karena tidak terima dengan terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah. Berdasarkan keadaan tersebut, Abu Bakar langsung mengambil langkah tegas untuk menjamin keimanan dan kehidupan umat Islam yang stabil dengan memerangi pemberontak dan juga yang kemudian dikenal sebagai perang Lydia, seperti itu. Situasi kemudian menjadi stabil, sejumlah besar umat Islam pun meninggal, di antaranya sahabat Nabi dan juga para penghafal Quran karena akibat perang dari melawan kaum murtad dan juga nabi palsu, seperti itu. Adapun ancaman eksternal yang didapat oleh Abu Bakar ketika masa itu adalah Abu Bakar mendapatkan ancaman dari utara, dari kekaisaran Romawi, dan juga dari timur, dari kekaisaran Persia. Kemudian Abu Bakar untuk menghadapi semua ancaman ini, Abu Bakar mengerahkan kekuatan dan juga strategi untuk membuat keputusan yang tepat. Keputusan yang beliau ambil adalah ketika itu dianggap bertentangan dengan opini publik dan juga massa pada saat itu. Namun tekad Abu Bakar membuahkan hasil. Dalam hal ini Abu Bakar menggunakan pikiran jernih dan juga istihad untuk menciptakan kebenaran. Kemudian hikmah yang diterima Abu Bakar antara lain yaitu yang pertama penarikan pasukan Osama bin Zaid sesaat sebelum Nabi Muhammad itu jatuh sakit. Beliau berhasil mengumpulkan dan memberangkatkan pasukan ke perbatasan Suriah. Dia mengerahkan tanggung jawab lapangan atau menanggungjawabkan pasukan kepada Osama bin Zaid. Sekitar 3 mil sebelum meninggalkan kota Madinah, tersiar kabar bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia. Namun ketika itu setelah tetap melanjutkan perjalanan ke perbatasan Suriah. Kemudian setelah Nabi wafat dan dimakamkan di pemakaman, kemudian setelah orang-orang menyatakan kesetiaannya kepada Abu Bakar, malam itu diadakan negosiasi antara khalifah dengan para pemimpin Muhajirin dan kaum Ansor tentang keberangkatan pasukan mereka ke utara. Dengan wafatnya Rasul dan diangkatnya Abu Bakar sebagai khalifah, suku-suku Arab tidak mau tunduk kepada kekuasaan Abu Bakar.
tidak mau tunduk kepada penguasa di Madinah saat itu. Oleh karena itu, ada beberapa kelompok yang ingin kembali ke agama asalnya atau murtad, tidak mau membayar zakat. Kemudian bahkan ada yang menggugat sistem zakat karena mereka anggap sistem zakat itu adalah sistem upeti dan juga pajak seperti itu. Kemudian mereka semua tersebar di wilayah Arab. Tetapi hanya wilayah Madinah, Mekah dan juga Taif lah orang-orang Islam itu tersebar seperti itu. Selain itu, beberapa kelompok menganggap Abu Bakar adalah nabi baru, bukan khalifah pengganti Muhammad SAW yang telah wafat. Jadi beberapa kelompok itu menganggap Abu Bakar itu adalah nabi baru pengganti Rasulullah, bukan khalifah baru pengganti Rasulullah seperti itu. Kemudian pada masa kekhalifahan Abu Bakar, tekad beliau adalah menyalin dan menyusun mushaf Al-Quran agar menjadi satu buku, karena pada saat itu banyak sahabat Rasul dan juga penghafal Quran yang wafat dalam perang-perang melawan kaum-kaum murtad seperti itu. Upaya ini dilakukan tadi mengingat ya apa namanya banyak penghafal Quran yang tewas atau wafat ketika perang. Dalam buku pendidikan sejarah pendidikan Islam Ban Ajar yang diajarkan pada masa Khulafaur Rasyidin sebelum masa Umar bin Khattab sangat penting dalam pendidikan dasar penulis dan membaca Al-Quran dan untuk menghafal Quran, dan juga prinsip dasar Islam seperti wudhu, salat, dan puasa. Berikut ada beberapa keberhasilan dan dalam masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, Abu Bakar memenuhi keinginan Rasulullah yang belum terpenuhi ketika Rasul masih hidup, yaitu mengirimkan pasukan ke utara atau ke perbatasan Suriah yang dipimpin oleh Osama. Tapi pada saat itu ketika Abu Bakar menjalankan keinginan Rasulullah, banyak kritikan yang didapat oleh Abu Bakar karena saat itu negara masih dalam keadaan labil. Ketika pada saat Rasulullah masih hidup, beliau berkeinginan untuk mengirimkan pasukan ke utara, ke Suriah di perbatasan, tapi qadarullah beliau lebih dulu wafat daripada untuk mengirimkan pasukan, dan akhirnya Abu Bakar lah yang meneruskan keinginan beliau untuk mengirimkan pasukan ke utara. Kemudian yang kedua, Khalifah Abu Bakar menggunakan keahliannya untuk menghancurkan gerakan riddah atau gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang murtad atau yang tidak menerima kekhalifahan Abu Bakar, dan juga beliau mampu memusnahkan orang-orang ini dalam waktu 1 tahun setelah pemulihan kekuasaan Islam. Kemudian yang ketiga, Abu Bakar dapat menangani orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dia memusnahkan dan menaklukkan kelompok tersebut dengan serangan yang kuat, dan beliau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan memutuskan bahwa mereka akan menyerah dan kembali ke ajaran yang benar atau ajaran Islam. Kemudian yang keempat, Abu Bakar mampu meluaskan kekuasaan Islam hingga keluar Arab, termasuk Persia dan juga Irak, seperti itu. Kemudian yang kelima, mengumpulkan ayat-ayat dan menjadikannya mushaf. Beliau Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan ayat-ayat dan menuliskannya di kulit binatang, di batu, daun lontar, dan juga di tulang, seperti itu ya. Karena Abu Bakar takut ketika Abu Bakar takut kalau semakin banyak penghafal Quran yang tewas dalam perang. Kemudian dengan keinginan beliau, alhamdulillah ketika pergantian khalifah, sebagian pergantian khalifah, alhamdulillah mushaf tersebut bisa terkumpulkan menjadi satu dan menjadi sebuah buku atau mushaf seperti itu. Mungkin itu dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bercerita atau dalam perkataan. Aku qauli hadza, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.